Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Lembaga Keuangan Syariah Hari dan Regulator. Kali ini kita akan berdiskusi tentang dana pensiun syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, dana pensiun memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan para peserta pada saat pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjalankan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih lembaga keuangan dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah ini adalah salah satu IKNB atau institusi keuangan non-bank syariah. Nah, dana pensiun syariah memiliki beberapa definisi. Di antaranya adalah lembaga yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, program pensiun yang diselenggarakan harus mengedepankan nilai-nilai syariah yang berarti tidak ada unsur riba, maisir maupun gharar. Ada beberapa perbedaan antara dana pensiun syariah dan juga konvensional. Yang pertama, yang paling jelas berbeda itu adalah ada pada akadnya, gitu. Dalam dana pensiun syariah, gitu, akad ini diberlakukan sebagai akad hibah, gitu. Salah satunya adalah akad hibah bi syart dan akad hibah muqayyadah. Digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Sementara untuk di konvensional ini bukanlah hibah namun sebuah kewajiban. Sementara untuk investasinya di dana pensiun syariah, instrumen-instrumen yang digunakan untuk investasi harus sesuai dengan prinsip syariah gitu dan pasar uang dan pasar modal syariah. Sementara untuk hasil investasinya didapatkan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil gitu ya atau mudharabah. Sedangkan di konvensional menggunakan imbal hasil berupa persentase bunga dari hasil pengembangannya. Untuk manfaat pensiun yang diberikan kepada para peserta sesuai dengan hasil investasi syariah. Jenis dana pensiun sendiri untuk syariah dibedakan menjadi dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja ini dibentuk oleh orang atau badan yang memberi kerja, memperkerjakan karyawan, gitu ya. Jadi disediakan langsung oleh pemberi kerja, dikelola oleh pemberi kerja, gitu ya. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Sementara untuk dana pensiun lembaga keuangan adalah lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan berupa bank atau perusahaan asuransi jiwa. Tujuannya adalah untuk melaksanakan program pensiun, baik itu program pensiun karyawan di bank ataupun perusahaan asuransi tersebut maupun pekerja mandiri yang ingin terpisah dengan lembaga dana pensiun pemberi kerja. Gitu. Pendiri baik keduanya, baik itu di dana pensiun pemberi kerja ataupun lembaga dana pensiun lembaga keuangan, sama-sama harus mendapatkan izin dan pengesahan dari Menteri Keuangan. Sementara untuk proses bisnis dana pensiun yang pertama adanya iuran, yaitu perusahaan dana pensiun mendapatkan iuran dari peserta. Bisa dari peserta ini bisa jadi kalau memang itu DPPK, maka itu adalah pemberi kerjanya. Gitu ya. Kemudian dana itu dikelola sebagian diinvestasikan ya menggunakan akad wakalah bil ujroh dan akad mudharabah.
Setelah mendapatkan keuntungan, sebagian dari hasil investasi itu kemudian dikembalikan ke lembaga dana pensiun, kemudian untuk kemudian dikurangi dengan atau dimasukkan juga biaya-biaya operasional dalam mengelola lembaga dana pensiun dalam dana operasi atau biaya operasional yang digunakan untuk mengelola lembaga dana pensiun tersebut gitu ya. Setelah itu dapat keuntungan bersih, maka keuntungan itu kemudian diberikan kepada peserta tadi, baik itu peserta memberi kerja atau peserta yang ingin di luar dari dana pensiun pemberi kerja. Jadi yang diterimakan nanti itu adalah besarnya iuran disertai dengan manfaat hasil dari investasi tadi. Nah, penyelenggaraan dana program dana pensiun berdasarkan pada prinsip syariah. Di antaranya adalah tadi sudah ada beberapa yang disebutkan, ada akad bisyar, ada hibah muqayyadah, ada akad wakalah, ada wakalah bil ujroh, ada akad mudharabah, akad ijaroh. Mudharabah dan ijaroh ini digunakan pada saat berinvestasi gitu ya. Kemudian akad lain juga bisa digunakan akad lain yang sudah diterbitkan oleh DSN MUI. Akad bisa gitu. Dalam implementasinya, akad hibah bisyar dan akad hibah muqayyadah ini digunakan untuk pembayaran iuran. Jadi peserta itu menghibahkan dananya kepada lembaga dana pensiun tadi agar dana tersebut bisa diinvestasikan gitu ya. Akad wakalah dan wakalah bil ujroh ini akad yang digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun gitu. Dan akad mudharabah, akad ijaroh ini digunakan untuk pengelolaan dana investasi. Untuk mudharabah itu adalah pengelolaan dana investasi oleh pihak ketiga, sementara akad ijaroh pemindahan hak guna barang atau jasa. Pembiayaan iuran untuk penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan tepat waktu, ya, dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Jika iuran pemberi kerja dan peserta belum disetor setelah 2,5 bulan jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang dihitung dari akumulasi tunggakan. Dana dari sanksi tersebut tidak termasuk dalam aset dana pensiun dan harus digunakan sebagai dana sosial. Jadi ada takzirnya. Kalau memang 2 bulan tidak membayar, maka peserta atau pemberi kerja akan dikenakan takzir istilahnya. Nah, di dalam lembaga dana pensiun syariah juga harus ada Dewan Pengawas Syariah, gitu ya. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam lembaga dana pensiun syariah. Mereka bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan program pensiun agar sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga harus memberikan nasihat terkait aspek syariah dan menyusun laporan kepatuhan. Jadi terkait compliance. Tugas dan tanggung jawab DPS merupakan kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun syariah. Jadi, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting untuk menjaga kepercayaan bahwa dana yang menjadi iuran dari pemberi kerja atau peserta itu sesuai syariah, serta agar manfaat yang didapatkan pada saat peserta itu pensiun, peserta atau ahli waris yang peserta yang pensiun atau diberikan kepada ahli waris itu tadi dananya itu memang sudah sesuai dengan dana yang dihasilkan dari akad-akad atau transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oke, jumlah industri perusahaan dana pensiun di Indonesia itu sempat pada bulan November 2015 terdapat 262 dan 25 diantaranya adalah dana pensiun syariah. Ya. Sementara pada tahun 2016 itu terjadi penurunan gitu. Bahkan hingga sekarang besar kemungkinan terjadi pembubaran perusahaan dana pensiun syariah. Ada beberapa alasan pembubaran. Salah satunya adalah pendiri dari perusahaan tersebut bubar.
tidak berkongsi lagi sehingga bubarlah perusahaannya. Kemudian bisa jadi berpindah ke DPLK gitu ya. Dan juga bisa juga mengikuti program karena ada program jaminan pensiun dari BPJS Kesehatan, sehingga perusahaan atau pemberi kerja banyak yang mengikuti mendaftarkan atau memberikan iuran di dana jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, sehingga banyak perusahaan yang tidak mendirikan sendiri dana pensiun pemberi kerja, tapi kemudian mengikut sertakan pada program jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nama-nama dana pensiun syariah sendiri saat ini ada dana pensiun Muhammadiyah, dana pensiun Universitas Islam Indonesia, dana pensiun Bank Muamalat, dan dana pensiun lembaga keuangan muamalat. Jadi, dana pensiun syariah memberikan perlindungan dan jaminan finansial bagi peserta di masa pensiun. Jadi, fungsi dari dana lembaga dana pensiun syariah ini adalah untuk memberikan rasa aman pada saat karyawan gitu atau orang yang bekerja itu sudah berada dalam masa pensiun gitu ya, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta adanya pengawasan dari DPS, diharapkan dana pensiun syariah dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Memang dana pensiun syariah ini merupakan salah satu instrumen apabila kita ingin mengelola kekayaan atau ingin mengelola dana pendapatan yang kita dapatkan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap materi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dana pensiun syariah, juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.